Hai, kenalin namaku Ocha. Dari dulu aku selalu aktif gabung di tim teater di sekolah. Dan kini, aku sudah sukses menjadi artis yang terkenal. Tapi perjuanganku menjadi artis ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan, aku sempat melakukan pekerjaan yang tidak biasa untuk mendapatkan uang. Mau tahu gimana ceritanya? Jadi, setelah lulus sekolah, aku tidak melanjutkan kuliah. Aku ingin langsung berkarir agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke kota. Dari dulu, aku ingin sekali jadi artis dan kebetulan aku memang jago acting. Aku ingin suatu saat nanti aku menjadi bintang film terkenal hingga banyak orang yang mengenaliku dan memajang fotoku di mana-mana. Tetapi, tinggal di kota besar sendirian bukanlah hal yang mudah. Aku sangat boros dan sulit mengatur keuanganku. Ya, tentunya tinggal di kota besar biaya hidup juga akan besar. Belum ada 1 bulan tinggal di kota, aku sudah kehabisan uang. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana, yang jelas aku tidak mau minta uang pada orang tuaku. Mereka meminta aku untuk belajar mandiri dan tidak ketergantungan lagi. Aku tidak kehabisan akal. Di kota besar seperti ini, pasti ada banyak sekali agensi modeling dan perfilman. Aku pun mencari informasi lewat internet dan mengikuti beberapa casting dan audisi pemain film. Tapi, tidak satu pun dari mereka yang menerimaku. Aku sedih sekali. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan karena bakat satu-satunya yang kumiliki hanyalah acting. Selain itu, aku juga mendaftar di berbagai agensi modeling, tapi sama aja. Aku nggak diterima sama sekali karena aku kurang tinggi sedikit lagi. Aku bingung. Rasanya ini sebuah keputusan yang salah. Nekat pergi ke kota besar sendirian. Mungkin akan lebih baik aku kuliah atau ikut pelatihan dulu baru setelah itu mencari pekerjaan. Suatu hari, saat aku sedang berjalan ke rumah, ada seorang wanita dengan pakaian yang sangat rapi menghampiriku. Dia memberiku sebuah poster lowongan pekerjaan, tapi ada yang aneh, karena di situ tertulis profesional cuddler dengan bayaran 1 juta per jam. Aku awalnya tidak peduli dengan lowongan itu karena pekerjaan macam apa itu? Buat apa aku meluk-meluk orang? Masa iya aku akan melakukan itu? Tapi beberapa jam kemudian aku mikir-mikir lagi. Mungkin aku bisa mencobanya untuk sementara waktu. Aku langsung menelpon agen jasa tersebut dan keesokan harinya aku datang ke kantor untuk menandatangani kontrak dan diberi pengarahan. Lalu mereka memberiku beberapa alat seperti kamera, earphone, dan juga lonceng. Mereka memberiku alat-alat itu untuk keamanan jika suatu saat terjadi apa-apa padaku. Oke lah, aku setuju dengan pekerjaan itu. Aku rasa nggak buruk-buruk amat dan aku akan segera dikabari jika ada pelanggan. Aku mendapatkan pelanggan pertamaku. Dia adalah seorang bapak-bapak berusia 50 tahun bernama Pak Johan. Oke. Saat aku datang ke rumahnya, dia langsung menyambutku dan memberiku minum. Dia menawariku untuk nonton film, tapi aku menolak karena aku beralasan sedang buru-buru. Akhirnya aku memeluk Pak Johan, dan kalian tahu bagaimana perasaanku saat itu? Ya, aku sangat gugup dan juga takut karena untuk pertama kalinya aku melakukan hal seperti itu. Pak Johan memelukku dengan erat. Aku sangat gemeteran, tanganku sampai keringat dingin waktu itu. Kalau bukan karena uang, aku tidak akan mau melakukan ini. Dan ya, 1 jam telah berlalu, dan aku langsung meminta bayaranku. Pak Johan pun memberiku uang 1 juta sesuai dengan perjanjian. Aku lega sekali, akhirnya aku berhasil melewatinya. Sejak saat itu, aku memiliki banyak pelanggan yang berbeda-beda dengan usia dan pekerjaan yang berbeda-beda pula. Kebanyakan dari mereka yang menggunakan jasa ini adalah mereka yang stres karena pekerjaannya, curhat, kehilangan istrinya, atau ya macam-macam lah. Kadang aku sendiri sampai stres juga karena setiap hari mendengarkan mereka menangis di pelukanku. Lama-lama, aku menjadi terbiasa dengan pekerjaanku ini. Mereka menjadi pelanggan tetap, jadi setiap minggu pasti aku bertemu dengan mereka. Dan ya, kalian tahulah, setelah itu aku rasanya seperti orang yang paling kaya di dunia. Suatu hari aku mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat aku bekerja. Hal itu terjadi saat aku datang kembali ke pelangganku yang pertama, Pak Johan. Saat itu aku mendatanginya untuk yang ketiga kalinya, tapi kali ini aku merasa tidak nyaman. Begitu aku masuk rumahnya, dia langsung menarik tanganku dan memelukku dengan erat sekali. Bahkan aku sulit bernafas saat itu.
Yang lebih mengerikannya lagi, bapak itu bilang, "Buat apa kamu membawa kamera? Kamu mau merekam apa yang kita lakukan?" Haha, percuma saja. Aku akan menghancurkan kamera itu. Aku heran kenapa Pak Johan berkata seperti itu. Aku makin ketakutan karena dia mengancam seperti itu. Lalu aku mendengar pihak agensi berbicara melalui earphone. Pihak agensi mengatakan bahwa aku harus segera pergi. Hah, aku makin panik dong. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Sepertinya Pak Johan tahu kalau aku panik. Dan dia menggenggam tanganku erat sekali. Aku tidak bisa keluar karena kamar sedang dikunci. Pak Johan mendekatiku dan memojokkanku. Aku sangat ketakutan dan dia seperti sedang mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Aku takut kalau tiba-tiba dia mengeluarkan cutter atau pistol dan semacamnya. Tiba-tiba dia pergi keluar kamar, tapi aku masih berada di dalam. Aku lari ke kamar mandi tapi tidak menemukan celah untuk kabur. Aku putus asa. Pihak agensi terus mengejarku agar aku harus segera keluar. Pak Johan kembali ke kamar dan dia langsung melemparkan semua barang-barangnya ke lantai. Aku sangat panik dan hanya bisa berharap ada yang menolongku. Tapi tidak mungkin. Saat Pak Johan akan mendekatiku, aku menggigit tangannya dan memukul bagian bawahnya. Pak Johan terjatuh dan aku langsung mengambil kunci kamar di sakunya. Aku kabur dan lari sekencang-kencangnya dari rumah Pak Johan. Setelah kejadian yang tidak menyenangkan itu, aku langsung meminta agensi untuk menghapus list nama Pak Johan dari jobku. Dia sangat membahayakan keselamatanku. Jadi sebenarnya saat kejadian di kamar, pihak agen menghubungiku dan memberitahu kalau Pak Johan memiliki riwayat sakit jiwa. Dan sewaktu-waktu dia kambuh. Pak Johan bisa mengamuk dan mencelakai orang. Makanya saat itu aku takut sekali kalau aku bakal dibunuh oleh dia. Esok harinya aku menghibur diri dan mengambil libur 1 hari. Setelah itu, aku kembali melakukan pekerjaanku seperti biasa karena aku yakin pelangganku yang lain tidak akan membahayakanku. Ketika kontrak kerja aku akan habis, aku sibuk mencari pekerjaan lain agar tidak menganggur. Ya, walaupun aku sekarang punya banyak uang, tapi aku gak suka kalau gak melakukan apa-apa. Aku kembali melakukan casting film di beberapa agensi yang belum pernah aku lamar. Setelah aku casting, aku terkejut. Kalian tahu apa? Ternyata sutradara filmnya adalah Pak Johan, pelangganku yang waktu itu hampir menghabisi nyawaku. Dan saat itu aku mempunyai sebuah ide cemerlang. Aku bilang ke Pak Johan kalau dia tidak mau menerimaku sebagai bintang film, aku akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan karirnya. Aku akan menyebar video rekamanku dengannya saat kami sedang berpelukan. Aku akan menyebarkan itu ke seluruh timnya dan juga keluarganya, agar dia digosipin oleh media kalau dia selingkuh. Dan akhirnya Pak Johan pun menerimaku sebagai bintang iklan produk kecantikan dan berperan di beberapa sinetron. Akhirnya impianku untuk menjadi artis akan segera terwujud. Setelah kontrakku di agensi habis, aku langsung melakukan berbagai proses syuting dan ya memang sebuah cara yang nekat. Tapi dalam hidup ini kita memang harus pintar-pintar mencari kesempatan, bukan? Jadi itu tadi ceritaku dan berbagai lika-liku kehidupanku, teman-teman. Gimana pendapat kalian tentang pekerjaan yang sangat tabu seperti itu? Jika kalian jadi aku, apa kalian mau melakukannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oh ya, makasih sudah mau mendengarkan ceritaku. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.